Shalom Jemaat Tuhan, kami ucapkan selamat bergabung dalam ibadah perayaan Natal bersama gereja IFGF Sintang. Saya percaya hari ini adalah hari yang penuh sukacita bagi kita semua. Kami infokan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat dikumpulkan kepada iCare leader masing-masing melalui kontak yang kami sediakan pada kolom deskripsi atau melalui rekening bank yang terdapat pada kolom deskripsi di bawah ini. Untuk ibadah raya pada hari Minggu, tanggal 27 Desember, hanya diadakan secara online di YouTube IFGF Sintang. Ibadah akan dimulai pukul 9 pagi, dan ibadah onsite atau offline ditiadakan. Sementara ibadah raya offline atau onsite akan dibuka kembali pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021. Dan untuk ibadah online akan tetap kami sediakan seperti biasanya. Untuk ibadah malam tahun baru pada tanggal 31 Desember 2020 akan diadakan online melalui Zoom. Ibadah akan dimulai pukul 18.30. Dan ibadah tahun baru pada tanggal 1 Januari 2021 juga diadakan secara online melalui Zoom dan akan dimulai pukul 9 pagi. Untuk ibadah onsite atau offline ditiadakan. Siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan renungan Natal yang sebentar lagi akan kita dengarkan bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Natal. Kami menyambut dengan sukacita setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, bahkan tubuh Kristus dimanapun Anda berada, bersama merayakan Natal bersama kami gereja IFGF di Kota Sintang. Sungguh luar biasa anugerah Tuhan untuk setiap kita. Mari kita menyiapkan hati kita di hari Natal yang berbahagia, penuh damai dan sukacita. Kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menjadi juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Engkau lahir ke dunia supaya setiap kami beroleh hidup yang kekal. Sungguh kami bersuka cita. Ada damai Natal di tengah-tengah keluarga kami, di dalam hati kami, dan kami mau menyediakan palungan yang terindah, yaitu di mana Yesus lahir di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Sungguh Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah Natal kami pada hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir, biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan biarlah kita surga itu bergema dan didengar oleh seluruh bumi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, glory hanya bagi Tuhan. Kita surga terdengar di mana-mana. Selamat Natal untuk kita semua. Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus dalam setiap hati kita. Pada tahun ini, tahun yang luar biasa buat saudara dan saya, berkat Tuhan luar biasa. Walaupun di rumah-rumah kita tetap bisa merayakan Natal, kita tetap bisa merasakan sukacita yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan alangkah indah dan luar biasanya. Haleluya. Haleluya. Surga bergema, lahir Raja mulia.
setiap kita. Amin. Mari kita menaikkan pujian ini sampai seluruh dunia terdengar bahwa bergembira karena penebus telah datanglah. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, Sekalian nyanyilah, sekalian orang nyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. di hatimu terimalah, bersama bersyukur, Bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kesukaan bagi dunia, penebus datang. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang nyanyilah. Merry Christmas. Sebelum kita dipuaskan dengan renungan Natal pada hari ini, mari kita membawa penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan Tuhan selalu nyata bagi hidup kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru salahku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
buat kelahiran-Mu Tuhan, membawa damai sejahtera bagi dunia yang menantikan Sang Penebus. Oh, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia berikan anaknya yang tunggal bagi dunia. Supaya kami yang percaya, supaya kami beroleh hidup yang kekal. Pujian, pengagungan dan sembah kami, kami berikan kepada Allah pembela, pembela, pembelaku. Juru selamat, juru selamat bagi jiwaku. Ini tahun Firman-Nya berkata kepada setiap kita, damai sejahtera Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera Ku berikan kepadamu, supaya tidak lagi gelisah dan tawar hatimu, tapi tinggallah damai. Maukah bersama-sama kita kembali berseru, kembali membawa pujian, bawa dengan berkata, Yesus Engkau juru selamatku, sebab dalam-Mu aku berkemenangan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu di hidupku Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa. Saya mau mengucapkan happy anniversary kepada IJF Sintang yang ke-15. Congratulations kepada Pastor Iwan Pane dan juga Pastor Henny, semua tim leadership daripada IJF Sintang, seluruh jemaat IJF Sintang. Saya bersukacita bersama Anda. 15 tahun bukan perjalanan yang singkat. Ada banyak hal yang sudah dilalui. Ada banyak tantangan, ada banyak perjuangan, ada kerja keras, ada banyak hal yang sudah dikorbankan, air mata, doa, tenaga, keuangan. Saya mau menyampaikan bahwa
tidak ada yang sia-sia. Hari ini kita bisa melihat begitu banyak pekerjaan yang sudah Tuhan lakukan melalui IGF Sintang. Sekali lagi selamat kepada Pastor Ridwan Pane dan Pastor Henny. Saya berdoa bahwa IGF Sintang di tahun mendatang tidak hanya menjadi berkat dan pengaruh di kota Sintang, tapi juga di seluruh Kalimantan Barat, bahkan seluruh Kalimantan dan Indonesia, bahkan ke bangsa-bangsa. Saya berdoa dari IGF Sintang akan lahir pemimpin-pemimpin yang luar biasa, yang akan mengubah banyak jiwa-jiwa, yang akan membawa orang banyak percaya kepada Tuhan. Berdoa terjadi terobosan-terobosan. Hari ini saya berdoa surga terbuka buat IGF Sintang dan juga semua jemaat yang berbahagia dimanapun Anda berada yang mengikuti online YouTube ini. Hari ini dalam suasana yang penuh bahagia, kita juga dalam suasana Natal ya, dimana kita akan mengakhiri tahun 2020. Saya percaya kalau kita boleh sama-sama katakan, sungguh Allah Maha Besar. Kita tidak tahu waktu kita melewati tahun ini begitu banyak cobaan, begitu banyak ujian, begitu banyak hal yang menjadi tantangan. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong kita sampai hari ini. Dan saya percaya Dia akan terus menyertai kita sampai masa-masa mendatang. Bahkan sebentar lagi ini kita akan mengakhiri tahun 2020 dan kita akan masuk ke dalam tahun 2021. Kita akan masuk dengan tema baru yaitu Greater Destiny. Dan tahun ini dalam tema Greater Blessing, saya yakin Anda mengalami berkat-berkat yang besar dari Tuhan. Mungkin berkat-berkat ini tidak seperti yang Anda pikirkan, karena kita di tengah pandemi, malah gerak kita terbatasi. Malah sekarang Natal pun tidak bisa seperti tahun lalu, kita bisa kumpul, kita bisa merayakan sama-sama, kita bisa berfellowship. Tapi saat ini kita hanya bisa di rumah kita masing-masing ya. Saya percaya hadirat Allah tetap ada dimanapun kita berada. Bahkan saat ini juga, saat Anda mendengar firman ini, Roh Kudus bekerja dan menjamah kehidupan Anda. Hari ini dalam suasana Natal, saya ingin membagikan firman Tuhan dari Yesaya pasal 9 ayat 5-6. Yesaya pasal 9 ayat 5-6 saya bacakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Dia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Dalam tema Christmas Blessing atau berkat Natal ini, saya berdoa setiap kita tanpa terkecuali akan mengalami berkat Natal yang dahsyat sekali di rumah Anda masing-masing, ataupun Anda di manapun berada saat ini mendengarkan, di dalam suatu perjalanan, ataupun Anda sedang ada di satu tempat. Hadirat Allah menjamah Anda semua. Ada berkat yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kita. Dia memberikan Yesus kepada dunia. Yesus bukan hanya lahir sebagai juru selamat, tapi di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5-6 katakan bahwa Yesus itu adalah penasehat yang ajaib. Bahkan Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Raja damai, dan Dia adalah Bapa kita yang kekal. Wow, jadi Yesus itu komplit, lengkap sekali. Apa yang kita perlukan saat ini, Tuhan Yesus merupakan jawaban buat Anda dan saya. Waktu Yesus lahir ke dunia, situasi yang dihadapi itu mungkin mirip-mirip dengan yang kita alami di semasa sekarang ini. Semua serba tidak bebas, tapi Yesus saat itu lahir di tengah-tengah masa penjajahan. Ada banyak penderitaan, ada banyak ketidakadilan, ada banyak kesengsaraan, ada banyak kemiskinan, tapi Dia dilahirkan ke dunia menjadi terang di tengah kegelapan saat itu, di mana orang banyak sekali berseru, menjerit, meminta pertolongan, keselamatan, dan Tuhan mengirim
putranya yaitu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya ingin membagikan bahwa Yesus itu adalah penasihat yang ajaib kita, adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai di berkat Natal ini buat Anda dan keluarga. Yang pertama, bahwa Yesus lahir sebagai penasihat yang ajaib. Sebagai penasehat dalam bahasa aslinya yaitu Ya'at. Itu artinya adalah bahwa dia adalah seorang yang memberikan nasihat, penasehat, memberikan konsultasi, konseling, memberikan tujuan, dan bisa memberikan rencana. Saya yakin dimanapun Anda berada saat ini, ada tujuan yang Anda sedang butuhkan. Ada rencana-rencana yang sedang Anda buat untuk tahun 2021. Bahkan mungkin saat-saat ini Anda butuh nasihat dengan persoalan yang Anda hadapi saat ini di usaha Anda, di pekerjaan, di keluarga, di dalam suami istri. Counseling yang diperlukan. Saudara, seringkali kita mencari counseling itu dengan manusia. Tapi sebenarnya counseling yang terhebat datang dari Tuhan. Saat Anda masuk ruangan, berdoa dan minta Tuhan menunjukkan jalan-jalan kepada Anda, saat itu Anda akan diberikan jalan-jalan itu. Karena dia adalah penasihat yang ajaib. Yesus ada roh hikmat, ada pengertian, ada nasihat, ada kepekasan, ada roh pengenalan akan Tuhan dan takut akan Tuhan. Itu dikatakan dalam Yesaya pasal 11 ayat 2. Kenapa kita nggak bersyukur? Karena kita nggak berjalan sendiri. Anda tidak sendirian. Mungkin Anda saat ini dalam ruangan atau tempat Anda sendiri merasa jauh dari keluarga, jauh dari orang lain, tidak bisa bertemu. Anda merasa sendiri, Anda tidak sendirian. Karena Yesus, penasihat yang ajaib itu ada bersama dengan Anda. Dia menyertai Anda. Dia berada di sisi Anda. Saat ini juga, katakan kepada dia bahwa Anda bahagia karena Anda tidak sendirian. Bukankah hal yang luar biasa? Kalau kita bisa menjalani perjalanan hidup ini bersama dengan seorang yang dahsyat sekali seperti Yesus, yang bisa memberikan nasihat-nasihat yang jitu. Bayangkan saudara, kalau penasehat yang memberikan nasihat kepada kita, memberikan nasihat-nasihat yang salah, bisa bayangkan usaha yang kita sudah investasi bisa hilang, lenyap tanpa ada hasil. Bahkan kalau kita diberikan nasihat yang salah jalannya, kita bisa tidak pernah sampai ke tujuan. Karena kita melangkah ke tempat yang berbeda, yang direncanakan. Tapi Yesus, dia adalah penasihat yang ajaib. Saat ini juga dimanapun Anda berada, berdoa kepada dia. Minta nasihat-nasihat yang cocok dan jitu dan tepat untuk Anda pada masa ini. Saat ini, dimanapun Anda berada, biarlah nasihat-nasihat itu akan menguatkan Anda. Nasihat-nasihat yang akan membangkitkan Anda kembali. Nasihat-nasihat yang tepat. Saudara, banyak manusia membuat rencana. Bahkan banyak manusia tidak bisa bikin rencana saat ini. Karena mereka nggak tahu. Banyak kebingungan. Banyak kekhawatiran. Tapi dengan Yesus, kita bisa membuat rencana yang jitu. Dengan Yesus, kita bisa membuat rencana-rencana yang pasti. Karena Yesus memiliki jalan-jalan yang Anda dan saya perlukan. Hari ini buat seluruh IGF Sintang, di dalam suasana yang berbahagia, ulang tahun yang ke-15 ini, saya berdoa, jalan-jalan Tuhan bukakan buat Anda semua. Hari ini tidak ada seorang pun yang mengalami kesepian. Karena Anda tahu, Anda memiliki seorang counselor, pembimbing, penasehat yang selalu bersama-sama dengan Anda. Ya, terutama mengakhiri tahun 2021 ini, kita sedang membuat rencana buat tahun depan. Apa yang baik? Mungkin saat ini kita mendengar berita banyak. Pemerintah sedang membuat vaksin supaya nanti bisa menolong kita semua sehingga kita bisa keluar dari situasi pandemi ini. Kita berdoa dan kita berdoa supaya Tuhan memberikan jalan-jalan yang tepat buat pemerintah kita, sehingga mereka bisa menemukan vaksin dan menjalankan, mengeksekusi vaksin dimanapun di seluruh Indonesia. Bahkan bagi dunia ini juga, vaksin-vaksin itu dipakai untuk menolong manusia. Saya berdoa, jalan-jalan apa yang diperlukan oleh Anda saat ini?
berdoa kepada Yesus. Dia adalah penasihat yang ajaib bagi Anda. Dia adalah penasihat yang ajaib. Artinya jalan-jalan yang diberikan itu jalan-jalan yang ajaib, bukan jalan-jalan yang biasa. Kalau kita menanyakan manusia, mungkin itu jalan-jalan yang menurut pemikiran, pengalaman, apa yang diketahui. Tapi tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Hanya Yesus yang tahu. Nah, karena Dia penasihat yang ajaib, Dia tahu rencana apa yang paling cocok buat Anda dan saya lakukan pada saat ini juga. Buka hati, terima berkat ini. Biarkan Dia memberikan jalan-jalan yang ajaib buat Anda, buat keluarga Anda, buat usaha Anda, buat sekolah Anda, buat keuangan Anda, buat hubungan dalam keluarga Anda, buat apapun dalam kehidupan ini. Dikatakan di dalam Kolose pasal 2 ayat 3, sebab di dalam Yesuslah, Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Jadi semua pengetahuan, semua hikmat ada di dalam Yesus. Cari Dia, berdoa kepada Dia, minta, dan Dia akan memberikan jalan-jalannya ajaib, bukan jalan-jalan yang biasa. Jalan-jalan terobosan, bukan jalan-jalan yang dipikirkan oleh manusia. Karena hanya Dia yang tahu masa depan Anda dan saya. Yang kedua, Yesus itu bukan hanya penasihat yang ajaib. Dia lahir juga sebagai Allah yang perkasa. Bahasa aslinya perkasa ini adalah artinya gibor, artinya berkuasa, kuat, ya. Memiliki kekuatan politik atau militer, pemimpin yang berkuasa sekali. Bila Allah yang perkasa ini ada dalam kehidupan Anda dan saya, Dia akan berperang, Dia akan membela. Hari ini mungkin ada di antara Anda dan saya, pernah nggak kita mengalami yang namanya seperti tidak berdaya? Sepertinya kita benar-benar perlu keselamatan dari Tuhan. Perlu Tuhan menyelamatkan kita dalam kondisi-kondisi kita. Saya berdoa, saya mau mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Jika Allah di pihak Anda, tidak ada yang bisa melawan Anda. Terima pesan ini, terima hikmat ini, terima kekuatan ini. Dia berperang bagi Anda dan saya. Dia akan berperang bagi kita menghadapi segala tantangan dan kesulitan hidup. Tidak penting siapa diri kita, yang penting siapa yang menyertai Anda dan saya. Sekali lagi saya katakan, tidak penting siapa diri kita, tidak penting siapa latar belakang kita, keluarga kita, pendidikan, tidak penting. Yang penting adalah siapa yang menyertai kita. Siapa yang menyertai Anda dan saya? Allah kita yang perkasa, Yesus namanya. Dia akan membela Anda. Hari ini mungkin Anda mengalami kesulitan di tempat usaha atau pekerjaan. Yesus akan membela Anda. Buka hati, percaya kepadanya. Sampaikan segala hal yang Anda sedang hadapi, dan Tuhan akan membela Anda. Yang ketiga, Yesus sebagai Bapa yang kekal. Sebagai Bapa yang kekal, Bapa artinya dalam bahasa aslinya sumber segala sesuatu, ya. Dia adalah sumber kehidupan kita. Apa sih yang Anda butuhkan? Sumber sukacita kita, sumber ketenangan kita, sumber pengharapan kita, sumber segala yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Bahkan dikatakan di dalam Ibrani pasal 1 ayat 8, tetapi tentang anak, Dia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi tahta kerajaan dari Bapa kita yang kekal ini selama-lamanya. Makanya kasihnya pun tuh kekal, tidak terbatas, tidak tergoyahkan karena situasi Anda dan saya. Kalau situasi kita lagi tidak menyenangkan, kasih Allah selalu sempurna dan selalu sama. Mungkin di saat kita juga berbuat salah, kasih Allah tetap sempurna buat Anda. Datang kepada Dia sebagai Bapa yang kekal.
Dia adalah sumber kehidupan Anda. Dia akan menyediakan semua keperluan. Jangan khawatir. Ya, karena dikatakan bahwa Yesus sebagai Bapa yang kekal ini ada pengharapan selalu dalam Dia. Hari ini mungkin hati kita ciut karena kita sudah coba berbagai cara untuk keluar dari permasalahan kita. Tapi sebagai Bapa yang kekal, Dia bisa menolong Anda. Satu kali ada teman saya, dia bekerja dari satu perusahaan ya di satu negara, dan dia salah satu jemaat IFGF juga. Waktu dia menceritakan kepada saya, "Pastor, sebentar lagi saya akan dideportasi nih pulang." "Oh ya?" Terus kita berdoa. Saya bilang, "Kita berdoa buat kamu. Apa yang kamu inginkan?" "Saya ingin kalau bisa masih stay di negara ini, tapi nggak tahu bagaimana menemukan pekerjaan." Tanggal dia dideportasi, tanggal dia dipulangkan, itu sudah mendekati waktunya di akhir bulan. Dan dia bilang, ya sudah, dia berharap berserah aja sama Tuhan. Saudara, dia ceritakan segala keluh kesahnya kepada bapaknya dia, yaitu Allah yang kekal. Bahwa dia membutuhkan pekerjaan, dia ingin tinggal di negara itu lagi untuk bisa melanjutkan karirnya, pekerjaannya. Saudara, ajaib sekali. Satu kali dia mengunjungi tetangganya, memberikan bantuan. Tiba-tiba tetangganya itu malah bercerita dengan dia, menanyakan keadaannya. Kemudian dia menceritakan bahwa sebentar lagi dia akan pulang ke Indonesia karena masa tugasnya sudah selesai. Dan negara tersebut tidak mengizinkan lagi dia diperpanjang karena tidak ada perusahaan yang memberikan dia pekerjaan sehingga dia harus pulang. Tidak ada visa tinggal di negara itu lagi. Saudara, apa yang terjadi? Ternyata Tuhan memakai tetangganya ini, memberikan dia satu pekerjaan, diperkenalkan kepada orang lain, dan akhirnya dia dapat pekerjaan. Dan kemudian dia senang sekali, dan dia cerita sama saya gini, "Pak Suena, saya nggak jadi pulang." Jadi dia senang sekali, dia sudah kerja hampir 6 bulan lagi ya, sejak dia memberitahu saya beberapa bulan lalu. Saya bilang, Tuhan itu selalu Bapa kita yang kekal. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu apa yang Anda perlukan. Alkitab mengatakan kalau kita meminta roti, tidak mungkin dia memberi kita batu. Tidak mungkin. Dia akan memberikan kita roti. Kalau kita meminta ikan, tidak mungkin dia memberi kita ular. Dia akan memberikan kita ikan. Saudara, bahkan Tuhan itu tahu kok yang lebih baik daripada yang kita mau. Dia memberikan lebih daripada yang kita pikirkan. Yang terbaik buat Anda dan saya. Dia adalah Bapa yang kekal. Pengertian kita tentang Allah yang kekal ini akan mengubah kita. Kenapa? Karena bayangkan, kalau kita mengerti ada seorang Bapa yang begitu dekat dengan kita, yang selalu beserta dengan kita, kita nggak usah takut di dalam dunia ini, karena kita nggak sendirian. Saya berdoa kalau hari ini Anda merasakan ada kesepian, Anda tidak sendirian. Bapa kita yang kekal menyertai Anda. Berseru kepada Dia dan Dia akan mewujudkan dirinya kepada Anda, yaitu lewat kasih-Nya. Saat ini juga Anda akan mengalami. Yang terakhir adalah Raja Damai. Yesus adalah Raja Damai buat Anda dan saya. Kata damai ini dalam bahasa aslinya adalah shalom. Shalom ini artinya apa? Damai, sehat, makmur, aman, dan utuh. Yesus memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup Anda dan saya, kita dapat merasakan damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan berarti tidak ada masalah baru disebut damai. Di tengah pandemi ini, sesuatu kita rasakan ketidakamanan, ketidaknyamanan, dan ketidakdamaian, kita bisa merasakan damai sejahtera karena kita memiliki Yesus. Damai sejahtera itu berbicara tentang hadirat Allah di dalam kehidupan Anda dan saya. Filipi 4 ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera Allah turun saat ini juga, dimanapun Anda berada, dan memelihara hati dan pikiran Anda. Yesus memberikan damai sejahtera melampaui segala akal. Dan supaya kita bisa
memberikan damai itu kepada orang yang ada di sekitar kita. Saya percaya saat ini juga dimanapun Anda berada, damai sejahtera Tuhan itu turun memenuhi keluarga Anda, usaha Anda, pekerjaan Anda, bahkan hubungan Anda, sekolah Anda, bahkan keuangan Anda. Natal kali ini diperingati dengan mungkin tidak meriah seperti tahun-tahun sebelumnya, ya. Mal-mal sudah buka, tapi relatif pengunjungnya masih sepi. Keluarga-keluarga kita nggak bisa saling bertemu. Bahkan mungkin kita mau mengunjungi keluarga di kota lain, kita tahan diri dulu, kita batasi diri dulu untuk sementara. Dalam keadaan apapun, suasana Natal ini tetap menjadi berkat yang luar biasa buat Anda dan saya. Christmas blessing for you and for me and for all of us. Bahwa telah lahir seorang putra, namanya Yesus. Dia adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Natal bukanlah tentang mall, kado, bagi-bagi hadiah lagi, atau liburan, berkunjung, cuti, dan sebagainya. Tapi Natal ini adalah tentang Allah yang mengirimkan jawaban bagi Anda dalam penasehat yang ajaib. Natal ini adalah tentang Allah yang membela Anda karena Dia adalah Allah yang perkasa. Natal ini adalah tentang Allah yang menyertai Anda sampai kapanpun karena Dia Bapa yang kekal. Bahkan Natal ini adalah tentang Allah yang mengirimkan Raja Damai supaya Anda bisa berdamai dengan Allah dan diri Anda sendiri. Saya berdoa, biarlah dalam Natal ini Anda mengalami berkat-berkat yang tak terduga, bahkan tak terhingga. Saya mau ngajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih karena Engkau lahir ke dunia bukan hanya sebagai juru selamat, tapi juga sebagai penasehat yang ajaib, sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Tuhan, aku berdoa, dimanapun seluruh jemaat IJF Sintang berada, baik dalam rumah maupun di perjalanan saat mereka mengikuti acara ini, Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu turun, kekuatan-Mu turun sebagai Allah yang perkasa, jalan-jalan-Mu ditunjukkan sebagai penasehat yang ajaib, bahkan kasih-Mu yang tak terbatas yang membalut hati mereka, Tuhan, sebagai Bapa yang kekal. Aku berdoa, Tuhan Yesus, di dalam suasana Natal dan perayaan ulang tahun IJF Sintang yang ke-15 ini, biarlah kami semua boleh bersorak-sorai melihat kebaikan Tuhan di dalam gereja IJF Sintang, di dalam 15 tahun penyertaan Tuhan. Sungguh Tuhan, bahwa Engkau adalah penasehat yang ajaib bagi gereja kami di IJF Sintang. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang perkasa, yang membela gereja-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Bapa yang kekal buat gereja kami di IJF Sintang. Bahkan Engkau adalah Raja damai. Tuhan, pakai gereja kami IJF Sintang menjadi pengaruh yang lebih dahsyat, menjadi dampak yang lebih besar. Bahkan setiap jemaat mengalami perubahan saat ini juga. Walaupun di tengah pandemi, Tuhan ada perubahan terjadi. Perubahan-perubahan yang terus menjadi baik, membaik dan menjadi baik. Kesehatan, sembuh Tuhan. Mereka sehat, kuat. Bahkan Tuhan saat ini yang sakit, dimanapun mereka berada, di rumah sakit. Bahkan Tuhan yang di rumah, di karantina, ataupun dimanapun mereka berada. Saat ini kami mengirimkan shalom atas tubuh mereka. Sehat, kuat, dan kuat kembali dan berdiri kembali di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, hari-hari ini di dalam mengakhiri tahun 2020, hikmat-hikmat-Mu Kau berikan untuk membuat rencana-rencana yang ajaib buat tahun 2021. Tuhan, lakukan keajaiban-Mu buat seluruh jemaat Sintang. Berkati Pastor Ridwan Pane dan Pastor Henny yang sudah menjadi pemimpin dan gembala dari jemaat-Mu di IJF Sintang ini.
berkati keluarganya mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati Tuhan semua hubungan mereka. Bahkan Tuhan pakai hamba-Mu ini secara lebih dahsyat lagi. Bukan hanya di Sintang, bahkan di tempat-tempat yang Tuhan sudah atur dan rencananya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Hari ini juga kami melihat surga terbuka buat IRGF Sintang. Biarlah Tuhan berkat-berkat ilahi, berkat-berkat surgawi, bahkan berkat-berkat jasmani terbuka dan terjadi dalam seluruh jemaat IRGF Sintang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini di akhir kata sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pastor Ridwan Pane dan Pastor Henny. Selamat untuk seluruh pelayanan Anda yang luar biasa selama 15 tahun di IRGF Sintang. Tuhan memberkati, dan bagi Anda seluruh jemaat, saya berdoa Anda terus setia, Anda terus semangat, Anda terus menyala-nyala melayani Tuhan, mengikut Tuhan sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati. Baru saja kita telah mengikuti ibadah perayaan Natal pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Pastor Erna Iskandar untuk firman Tuhan yang begitu memberkati. Bagi Anda yang ingin kami layani atau kami doakan, Anda dapat menghubungi kontak doa berikut ini. Itulah rangkaian ibadah Natal pada hari ini. Kami ucapkan selamat Natal bagi kita semua dan sampai jumpa kembali dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.